Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismusa dengan NIM 1514521555. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Rustam I. Husain MPD. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Langsung saja silakan simak video berikut ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengelolaan lingkungan. Jadi langsung saja simak pembahasannya. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Menurut Suharsini Artikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan suhu dan kelembaban udara. Sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. Adapun pengelolaan ruang belajar atau kelas, dalam pengelolaan lingkungan belajar ini, guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya mengandung tujuan pengajaran, karena pengajaran merupakan salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya proses pembelajaran mengajar dalam kelas. Adapun secara khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Kemudian yang keempat, membimbing dan membina sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip diantaranya. Yang pertama, merefleksikan selera anak. Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak. Yang ketiga, berpihak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak kepada selera anak. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, serta keinginan dan kemauan anak yang berdasar kepada pertimbangan karakteristik perilaku anak. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah.
Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Demikianlah video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.